Kami masih membahas bagaimana kelanjutan dari rekonsiliasi Partai Golkar. Pak Hanta, semangatnya sudah ada, tapi apakah tanda-tanda rekonsiliasi sudah mulai tampak saat ini? Sudah makin jelas? Kalau kita amati dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, menurut saya prospek terjadinya rekonsiliasi di Partai Golkar ini semakin ada harapan, ya, secerca harapan. Tinggal meskipun kalau kita perhatikan ada dua arus, ya. Arus pertama ketika terbentuknya tim transisi yang diinisiasi oleh Mahkamah Partai Golkar dengan basis awal ketiadaan DPP yang dianggap sah di Menkumham, kira-kira begitu. Kemudian ada tim transisi, arahnya ada menyiapkan Munas. Ada keinginan untuk melakukan rekonsiliasi dengan solusi jalan tengah, membuat arena kompetisi baru bernama Munas yang kompetitif, yang terbuka, yang demokratis dan equal tentunya. Sejauh ini kalau kita bisa timpang-timpang, Pak, aspirasi yang ada ini berat sebelah dari kubu AL, dari kubu Pak Agung Laksono sudah mendukung itu. Nah, itu satu arus yang saya katakan. Sehingga kalau menggunakan Munas, ya memang tidak ada istilah 2/3 kalau di pasal 30 Anggaran Dasar Partai Golkar ayat 2 itu kalau kita perhatikan. Tetapi ada yang kedua yang sedang Pak Tio sedang lakukan ini, selenggarakan ini, yaitu Rapimnas. Rapimnas yang mungkin tentu kalau Rapimnas pasti ada pijakan DPP-nya. Mungkin itu yang ada perbedaan di sana, sehingga mungkin dianggap DPP Bali atau Riau dan sebagainya, sehingga dari kubu Pak Agung banyak yang, bukan banyak, mungkin tidak hadir dalam Rapimnas ini. Tetapi Rapimnas ini kalau menggunakan pijakannya di pasal 30 juga, nanti bisa dikoreksi Pak Tio maupun Pak Akbar, di pasal 3-nya memang logika Munaslup. Kalau Munaslup harus mendapatkan persetujuan 2/3 dari DPD 1. Nah, tapi ujungnya bisa Munaslup, satu Munas, satu Munaslup. Semangatnya, spiritnya yang menurut saya prospeknya cukup baik adalah kedua kubu kalau memang betul-betul nanti 2/3, paling tidak 23 dari 34 DPD 1 di Partai Golkar yang sedang Rapimnas ini, kemudian menghendaki ada Munaslup. Nah, tinggal di sana komunikasinya. Komunikasinya seperti apa, soal panitia penyelenggaranya, waktu dan tempatnya, kapan, di mana, kemudian kepesertaannya seperti apa, tatipnya seperti apa. Nah, itu yang mungkin perlu didiskusikan oleh kedua kubu. Kalau saya dari eksternal mungkin sebagai sering mengamati Partai Golkar, tampak sebetulnya ada kemajuan untuk bisa bicara ke arah rekonsiliasi. Meskipun titik perbedaannya itu semakin mengecil. Dukungan terhadap pemerintah misalnya seterusnya itu tidak ada pembedaan mendasar lagi. Tinggal mungkin satu kata kunci, apakah Munas Riau yang akan menjadi pijakan awal kepesertaan kesamaan mulai misalnya. mengerucut, perbedaan mulai ditinggalkan. Kita coba bicara ke Pak Akbar. Pak Akbar, kalau kita bicara soal Rapimnas sebetulnya adalah bagian dari supaya prosedur bisa ditaati bersama untuk bisa menggelar Munaslup, katakanlah seperti itu. Tapi sebelumnya Pak, sebelum kita bicara ke arah sana, Golkar secara internal juga sudah bertemu di kediaman Pak JK di 1 hari atau 2 hari sebelum Rapimnas digelar. Bagaimana sebetulnya suasana kala itu, Pak? Untuk bisa menggambarkan kepada kami, sebetulnya akan berujung kemana arah rekonsiliasi ini? Kalau dimaksudkan pertemuan itu adalah pertemuan dari tim transisi, memang saya sebagai salah seorang anggota sudah hadir dalam pertemuan transisi di kediamannya Pak JK. Dalam pertemuan itu ya semua kami fokus untuk menentukan langkah-langkah menuju ke arah Munas. Tapi kami juga mengetahui bahwa sebagaimana skema yang disampaikan oleh Pak JK, bahwa sebelum Munas itu juga ada forum yang disebut sebagai Rapimnas. Bahkan dalam charge itu atau dalam skema itu, sebelum Rapimnas itu sudah ada pendekatan-pendekatan yang mengarah kepada rekonsiliasi. Yang memang pendekatan itu belum berjalan, tapi sekarang sudah jalan adalah Rapimnas. Oleh karena itu tentu harapan kami adalah Rapimnas ini pun juga haruslah memperlihatkan semangat rekonsiliasi. Semangat rekonsiliasi dari kedua pihak. Karena itu memang idealnya Rapimnas ini juga harusnya diikuti oleh kedua kubu atau kedua orang-orang dari kedua kubu. Nah, saya tidak melihat adanya semangat rekonsiliasi karena kok saya lihat lebih banyak dari kubu Bali, sedangkan dari kubu Ancol saya tidak begitu banyak melihat orang-orangnya. Nah, saya kira ini tentu harus kita betul-betul menyadari bahwa kita akan menuju satu konvergensi, yaitu Munas. Seharusnya langkah-langkah kita itu
harus betul langkah-langkah yang konvergen, yaitu ke arah Munas, itu yang tentu. Nah, itu hanya mungkin dilakukan kalau spirit semangat rekonsiliasinya itu betul-betul nampak dalam Rapimnas ini. Kita tanyakan gitu. ke Pak Teo yang saat ini juga berada di arena Rapimnas. Pak Teo, Anda mendengar sendiri tanggapan dari Pak Akbar. Nah, bagaimana sejauh ini progres untuk bisa berbicara ke arah musyawarah nasional luar biasa? Saya sampaikan ya, mohon maaf tadi suaranya Pak Akbar keras, suaranya, soundnya keras, tetapi tidak jelas, saya tidak tangkap. Hampir seluruhnya saya tidak bisa nangkap apa yang disampaikan oleh Pak Akbar. Tetapi kalau apa yang ditanyakan ke saya sekarang ini, Rapimnas ini ya, Rapimnas ini diselenggarakan dengan menangkap ya aspirasi dan dinamika dari potensi stakeholder Golkar yang paling utama mendambakan itu persatuan dan konsolidasi Partai Golkar. Dan kedua, seperti kita ingat ada kesepakatan gitu, antara yang ditandatangani oleh Pak YK, ARB, dan AL yang mengatakan bahwa proses rekonsiliasi ini dimulai dengan Rapimnas, kemudian Rapimnas akan menetapkan Munas. Ada catatan juga di situ, kalau umpamanya keputusan MA memutuskan memsahkan atau membenarkan Munas Bali, maka dasar dari penyelenggaraan Munas itu adalah Bali. Baik. Oleh karena itu latar belakangnya. Ya. Tapi baiklah, kalau you tanyakan progresnya, saya kira sekarang ini di sini sebagian terbesar peserta Rapimnas telah menyatakan menyetujui pelaksanaan Munaslup. Bisa jadi Pak Teo, arti kita Golkar saat ini sedang berbicara bagaimana tanggal persisnya Munaslup akan digelar. Itu akan diserahkan kepada DPP. Baik. Tetapi ancar-ancarnya banyak sudah menyetujui itu sebelum bulan puasa. Bulan puasa kalau nggak salah kan bulan Mei. Artinya jadi sekitar gitu. kemungkinan Jadi April atau Mei, bulan 4 atau bulan 5. Baik Pak Teo, nanti kita akan sambung lagi perbincangan gitu. kita. Tapi yang penting semangatnya ini adalah, kalau tadi saya sempat dengar you bilang ya, bahwa kalau Munaslup itu betul permintaan harus 2/3 dari daerah. Ya. Jumlah DPD provinsi. Tetapi kalau di dalam Rapimnas ini itu nggak perlu 2/3. Kalau Rapimnas sudah memutuskan bahwa merekomendasikan melaksanakan Munaslup, ya itu tidak perlu 2/3. Maka itulah yang membuat Rapimnas ini punya arti penting, Pak Teo. Sudah memutuskan. Iya. Tapi itu kan baru datang dari satu kubu, Pak, pengertian semacam itu, pemahaman semacam itu, bahkan partisipasi seperti itu. Kita akan bahas lagi nanti, Pak Teo, bagaimana tanggapan Anda usai jeda. Saudara Kompas Malam masih akan segera kembali saat lagi.